Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tutur wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاة ثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمسلم صوفي الهدي وحب يغني وحب يغني وحب يغني يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وغزة وسائر البلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengundang kita sama-sama untuk bisa berhadir di rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita dalam satu hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat-salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadikan keberkahan di dalam hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niatan bersama mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada waktu antara maghrib dan isya ini mengundang daripada Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semuanya berada di hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga hanya dengan nikmat tersebut kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana setiap salafun saleh mereka itu selalu berdoa, wa kama an'amta minal imani fazidna minhu. Ya Allah, dengan nikmat iman yang sudah Kau berikan kepada kami, tambahkan. Tambahkan. Nikmat iman inilah yang menjadikan kontras bagi kita, ukuran tolak ukur kepada kita. Apabila semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang diminta ini adalah keimanan. Karena setiap keimanan ini selalu diminta diperbaharui, selalu diminta direvisi, selalu diminta update-nya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Update, revisi, perbaharui iman kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Yaitu apa? Dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah itu langsung terupdate. Karena ampun maaf, terkadang kita ini ada terucap yang sehingganya kalimat tadi mungkin, makanya di dalam kitab Sulhul Taufik itu ada pembagian murtad, naudzubillah summa naudzubillah, yang terkadang kita tidak sadari. Pertama, ya kata beliau secara etikodi itu sudah tidak bisa dimaafkan lagi, keluar secara keyakinan daripada agama Islam, naudzubillah summa naudzubillah. Yang nomor dua, secara gerakan, harakat kita nih, tingkah laku kita terkadang keluar melenceng daripada agama Islam. Dan yang terakhir, nomor tiga, adalah terkadang seseorang itu melakukan hal-hal yang melenceng daripada keimanan, yaitu dengan perkataan. Contoh sedikit, ya, contoh sedikit. Tuhan ini karena sayang, ini contoh sedikit yang sehingga terkadang kita ini ada terucap kalimat-kalimat seperti itu. Ataupun kena musibah sedikit, Allah sudah kada sayang pindahnya sudah.
Ini ada ucapan-ucapan sedikit yang sehingganya makanya diperlukan yang namanya update, update perbaharuan iman. Yaitu dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang mana mudah-mudahan dengan memperbaharui keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an itu apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba ulun ini, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pandai bersyukur. Karena mudah-mudahan masuk yang paling sedikit. Nah, ini termasuk orang yang ahli syukur tuh orang yang dihitung paling sedikit. Makanya Allah tuh suka wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit daripada hamba ini yang bersyukur. Mudah-mudahan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gauli awal kita, gerakan kita, lisan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat-sahabat setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, ya, itu lagi ngumpul-ngumpul dengan kawan-kawan yang lain. Hayya bina nujaddid imanana. Ayo kita bareng-bareng, yuk sama-sama yuk. Jadi kumpul-kumpul zikir itu sudah dikerjakan pertama kali oleh sahabat. Bilang Abu Hurairah tadi, ya, sahabat-sahabat yang lain bilang ke Abu Hurairah kayak apa kita ini tadi, ya, hayya bina nadhkur rabbana sa'atan, kata beliau. Ayo kita sama-sama ingat ke Tuhan kita walaupun sejenak, sebentar aja sini. Nah, aplikasi, maksudnya perkumpulan zikir itu sudah ada dan tertanam dari sahabat ke sahabat. Jadi kita tidak lagi yang namanya apa kumpul-kumpul zikir-zikir di situ. Nah, berarti ini tuh makanya kurangnya baca sirah Nabi, kurangnya baca sirah sahabat. Makanya semakin kurang pengalaman, semakin kurang keilmuan, komennya banyak. Komennya banyak. Semakin dalam keilmuan, semakin dia tadi ada banyak komen. Ya, ada banyak komen. Makanya buburan kita tuh santai. Di depan orang tuh santai. Kenapa? Ilmunya sudah ada. Kalau mau dikomen, mau dibahas, ya takut dimanahkan menuntut ilmu untuk jadi perdebatan. Nah, itu yang ditinggalkan. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man tarakal mira wa huwa muhik, ya, barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia tadi benar, dia seharusnya kalau debat benar juga nih, gitu hitungannya. Apa? Maka dia memilih surganya yang paling tengah, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kita bahas pada pembahasan malam hari ini terakhir Jarulun, kita membahas tentang permasalahan kezaliman dan yang lain ini tadi yang berkaitan dengan hal tersebut, yang masuk dalam kategori hablum minan nas. Nah, yang ini juga masuk dalam kategori hadis yang terbaru, itu hablum minan nas juga, yang mana kata hadis Nabi Muhammad SAW bila mengatakan ala haditsus sadis wal arba'un. Adapun hadis yang ke-46, apa hadisnya? An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, ya, wa syabbaka baina asabihi, muttafaqun alaih. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, kata Nabi Muhammad SAW, bagaikan bangunan satu dengan yang lain saling menguatkan. Rawi mengatakan, ada yang mengatakan seperti ini. Wa syabbaka baina asabihi. Apa? Menggabungkan antara jari kanan dan jari kiri kemudian digabung seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW. Dalam periwayatannya ini Nabi yang seperti ini, dalam riwayat adalah yang merawikan hadis yang seperti ini.
Untuk apa? Menggambarkan dalam penggambaran. Menggambarkan dalam penggambaran. Makanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan. Makanya yang paling takut di akhir zaman ini adalah bersatunya orang mukmin. Makanya kan dari barat, dari timur kita ini diadu domba supaya pecah belah. Sehingganya apa? Nah, ini yang diinginkan daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kaum muslimin sudah bersatu, ini tandanya alamat kekalahan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin itu menjaga betul kehormatan hak-hak seorang mukmin. Sampai dikatakan al-muslimuna man salimal insanu min lisani wa yadi. Apa? Dinamakan orang muslim itu adalah orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Nah, ini yang paling banyak pada kita nih tadi. Berapa banyak tersakiti oleh lisan-lisan kita, saudara-saudara kita. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, misalkan antum ini menghancurkan Ka'bah, kemudian dibangun lagi sampai 70 kali, setiap dibangun dihancur lagi, dibangun dihancur lagi sampai 70 kali, itu lebih ringan dosanya dari pian menjatuhkan kehormatan saudara pian sesama muslim. Ya, makanya Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan lisanuka asaduka. Lisanmu adalah singamu. Ketika seseorang berbicara, makanya al-aqilu, ya, orang yang berakal itu adalah apa? Lisannya di belakang akalnya, bukan lisannya di depan akalnya. Apa? Difikirkan dulu, difilter dulu kalimatnya, kemudian baru berbicara. Makanya kata Nabi Muhammad SAW menegaskan, ya, kalau kada bisa berbuat baik, paling kada berdiam. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Makanya terkadang, mohon maaf, ini wayah-wayahnya ini. Ya Allah, berapa hari lagi? Berapa? 17 hari. Apa lagi? Apa 17 hari lagi? Nah, ini panas-panas nih. Panas-panas. Ya Allah. Mudah-mudahan umat muslim ini ada terpecah-pecahan. Cuma gara-gara yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pian punya pihak pian silahkan, ya. Yang kada mau silahkan di rumah. Nah, gitu. Silahkan. Itu hak-hak pian masing-masing. Tapi jangan pula jadi umpat-umpatan terpander-pander. Nah. Jangan pula umpat terpander-pander, umpat mencaci maki, umpat ya menjelek-jelekan orang. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, inilah warqubas la'anan wala, kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku ini tidak diperintahkan, tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pencaci maki, apalagi sebagai orang yang melaknat. Kamu itu dilaknat macam-macam. Alhamdulillah, subhanallah. Kita kayak apa? Sudah. Yang inya masih ini sudah dengan pilihan dia, yang kita dengan pilihan kita yang sehingganya tetap yang itu masih muslim, yang ini masih muslim. Yang sehingganya Habib Umar itu ketika dikatakan kepada Sidin, Bib, bagaimana menurut pian tentang madhab Syiah? Ini merusak daripada kita. Yang Sidin selagi masih mengucapkan syahadatnya sama, sembahyangnya sama, puasanya sama, selagi syahadatnya sama, kita sudah masih saudara, masih saudara. Nah, ya. Kemudian ini juga terjadi kepada sahabat Nabi dan Nabi masih hidup. Sayyidina Usama bin Zaid, ya. Sayyidina Usama bin Zaid ini ketika turun perang masih muda-muda, masih lagi turun apa mendapat sini kuburan Rasul
setelah gugur kusut ucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sembelihnya selesai. Akhirnya apa? Satu sahabat yang lain itu ada datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Usama bin Zaid kerjakan ini gitu. Panggil ya. Ketika dipanggil di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, apakah benar yang diucapkan oleh sahabatmu itu, wahai Usama? Kata Nabi, ya Rasulullah, innama qalaha liyakhaf minal qatl. Dia itu kepingin mengucapkan kalimatnya la ilaha illallah karena takut mau dibunuh, karena supaya tadi aman, bagus bahasa syahadat aja, kata dia. Jawab Nabi, afasyadok ta'an qalbi. Ente buka ada hatinya. Tahu ada isi hatinya itu. Ya Rasulullah sini. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hamma alaihi dima'uhu wa amwaluhu wa hurmatuhu illa bihaqil Islam. Kalau ingat tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah, kita tuh cuma menyerukan kalimat la ilaha illallah, jangan takut hatinya. Terserah masalah hati itu. Yang pentingnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat itu, haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya, kecuali dengan hak-hak yang berkaitan dengan Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Usama, Jarsidin, dapat nasihat Nabi itu, kalau bisa diulang, aku ini hanya masuk Islam aja daripada dapat panderan Nabi kayak ini, kata dia. Ini ya, saking takutnya apa? Saking terhormatnya orang tuh baru cuma mengucap sekali seumur hidup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya banyak sahabat-sahabat itu, beberapa sahabat yang mana ikut perang dengan Nabi Muhammad SAW, setelah perang ternyata apa? Yang membunuh sama-sama di surga. Mana yang membunuh nih sama-sama di surga. Ketika sampai di akhirat, ketika sampai di negeri akhirat, melihat yang membunuh ini sama-sama masuk surganya. Yang tadi sahabat Nabi, yang seikung tadi orang non muslim yang berperang setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Apa berperang setelah perang tadi melihat yang bunuh sama-sama di surga. Kenapa hidup di sini? Lakas kalau aku di sini. Kata dia, sebujurnya ya, ketika ente membunuh ketika anak bunuh ente meninggal, kemudian anda melihat akhlak-akhlak orang muslim itu bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tersentuh di situ, dan akhirnya aku masuk barisan muslimin, langsung ikut pergerakan memerangi kepada orang yang tidak beriman kepada Allah, dan hari itu juga aku mati syahid. Sembahyang baru, puasa baru, haji baru, zakat baru, tapi harus mati dulu biar benar. Nah itu tadi syaratnya tadi. Syahadat nih misalkan kan ada syahadat. Kayak apa Ibn Lagas masuk surga, kirim ke Palestina. Kirim ke Palestina. Atas itu. Ada lawas-lawas sembahyang cuma aja seminggu 2 minggu selesai. Nah itu hanya lewat tadi mengingatkan kepada kita. Wassalamualaikum Muhammad. Nah itulah makanya ajaran Nabi itu al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'd. Tapi kenapa kok ada mukmin itu ya mau nyaci maki kita, mau jelek-jelekan kita? Apa? Al-mu'min mir'atul mu'min. Ketika seorang mukmin mau caci maki pian, kenapa ini suka ulun ini, suka caci maki ulun? Apa? Ketahuilah dia itu lagi mengaca dirinya sendiri. Ingat tuh, lagi mengaca dirinya sendiri. Apa? Tidak keluar dari lisannya, berarti itu yang rigat di dirinya. Ingat tuh ada pepatah, kecuali yang dilihat. Apa yang dilihat? Yaitu yang rigat di dalam hatinya tadi yang dia pamerkan. Nah itu. Makanya ulama mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min. Kalau kacanya baik juga. Contohnya mungkin di tunggu semalam ya baru jelaskan. Nah,
Ya, ketika keluar dakwah Habib Umar, ya, ketika keluar dakwah Habib Umar itu dengan Habib Ali Al-Jufri di Afrika. Ketika sampai di Afrika, selesai beberapa jadwal yang sudah Sidin jalankan di Afrika, kemudian mau siap-siap mau pulang. Sampai di bandara, jadi ada orang satu Afrika pakai bahasa Swahili. Swahili itu bahasa Somalia, bahasa Afrika, bahasa yang diterjemahkan kepada Habib Ali Jufri. Wahai Habib Ali Jufri, ini ada orang kepingin ketemu sama Habib Umar, kepingin ngelihat kayak Habib Umar katanya. Ditanya, apa? Kenapa kok ente kepingin ikut? Ya, orang Afrika ini ditanya, kenapa ente kepingin ketemu sama Habib Umar? Saya kepingin melihat beliau. Saya kepingin seperti beliau. Apa? Jelasnya kayak gimana? Di Muhasid itu ada mungkin Muhammad rambut. Melihat aja biar, lihat aja, nggak lihat berarti dia ngelihat cerminan bagusnya. Kelihatan cerminan bagusnya. Jangan orang Afrika tadi bilang, lu hendak kayak Sidin, ya, kayak apapun caranya lu hendak kayak Sidin. Akhirnya dipanggil, subhanallah, diajukan kepada Habib Umar dan Sidin bersyahadat di hadapan Habib Umar. Pesawat tinggal 10 menit, tinggal nunggu Habib Umar naikkan pesawat. Ya, apa? Setelah semua kata Habib Umar, bawa orang nih ke ruang tunggu. Habib 10 menit, 10 menit lagi pulang. Akhirnya kada ajar Habib, masih lama setengah pulang ajar Habib. Bawa ke ruang tunggu. Kalau orang-orang kita kan pada 10 menit nih, sadaqallahul adzim. Nah, kalau lah pian siapa tuh tinggal pesawat. Akhirnya subhanallah, di ruang tunggu setelah syahadat, belajar sembahyang, belajar wudu, belajar tata krama Islam, semuanya di tangan Habib Umar dalam jangka 2 jam. Tadi 10 menit loh, 2 jam. Kenapa bisa 2 jam? Nah, jadi orang bandara berpandang delay pesawat. Oke, delay pesawat, masih ngajar Habib Umar, masih ngajar. Yang tidak masalah Habib Umar, ya cuma subhanallah, katanya gara-gara cuaca tak bagus, jadi berangkatnya didelay sampai 2 jam. Syahadat dengan Habib, belajar sunduk, belajar sembahyang. Cuma gara-gara melihat, jadi mukmin itu melihat mukmin yang lain cocok. Makanya jangan lihat ini kadang kepedean. Kalau pakai baju-baju kayak ini keluar kadang pede. Ini mungkin ada sahabat pian pakai baju kayak gini, yang tadinya kada ingat sembahyang, melihat pian ingat sembahyang. Nah, itu kita tahu kita, karena tahu mungkin yang seperti itu. Mudah-mudahan ada yang seperti itu. Nah, hadirin hadirat jadi muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mukmin. Ya, mukmin itu satu kalimat dia ucapkan. Makanya Nabi Muhammad itu menggaulkan di muka pintu Ka'bah tuh, ya Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum Quraisy, ucapkan kalimat la ilaha illallah, beruntung bubuhan pian. La ilaha illallah disuruh. Karena apa? Dalam riwayat kalimat la ilaha illallah dimisalkan pian yang kita sudah habis amal, diambil oleh tetangga. Kebaikan diambil semuanya, keburukannya ditimpakan ke pian semua habis. Tinggal apa? Tinggal kalimat la ilaha illallah. Ini kan bisa diambil. Nah, itu nih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi KTP pian itu dihantar di kotak amal kayak gitu. Nah, timbangan amal kayak ini. Itu lebih berat daripada amal buruk pian sudah selesai. Dalam riwayat ada lagi yang mengatakan sholawat yang pernah pian ucapkan walaupun sekali di umur pian apa? Nabi Muhammad seorang yang datang, ya, Nabi Muhammad datang ke mizan, meletakkan bagaikan kertas putih di atas daripada timbangan amal soleh. Maka lebih beratlah amal soleh kita daripada keburukan kita. Berkat sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita malam hari ini menjelaskan beberapa penjelasan tentang permasalahan masalah ini. Di majelis jangan kayak ini. Jangan kayak tidak boleh. Ini contohnya aja. Ini urut contoh.
hukum mengkaya ini. Apa mengkaya ini? Apa kita tahu? Apa bahasanya ini? Itu kerasukan, merasuk. Makanya di majelis taklim jangan kayak ini. Apalagi duduk kayak ini. Tangannya kadang belum basah. Ya, makanya dulu Sayyidina Umar dengan Amr bin Hisham yang kita kenal dengan Abu Jahal, bukan Abu Janda, Jahal, itu sama juga itu. Abu Jadi ketika di doa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan dua Umar bin Khattab ataupun Amr bin Hisham. Apa? Akhirnya yang mendapatkan hidayah daripada Allah adalah Umar bin Khattab. Amr bin Hisham karena dapat hidayah gara-gara apa? Suka kayak ini. Duduk suka kayak ini. Nah, kita jelaskan di sini masalah hukum. Kalau sebagai contoh saja, sebagai contoh. Fihi jawazu tasbiqul asabi sawa'an kana fil masjid aw ghairuhu. Ada yang mengatakan diperbolehkan kayak ini di masjid ataupun selain masjid. Cuman walakin ulama ikhtalafu fi tasbiqil asabi fil masjid wa fis shalah. Ulama berikhtilaf antara kayak ini di sembahyang ataupun di sholat. Maksudnya di sholat ya apa misalkan? Allahu Akbar. Kayak apa hukumnya? Nah ini di Mughnil Muhtaj Syarah Minhaj daripada kitab Imam Nawawi, tapi syarahnya ini namanya Mughnil Muhtaj oleh Syekh Syarbini. Beliau mengatakan ittafaqu ashab ala karhiyati tasbiqil asma fi tariqihi ila masjid wa fil masjid yaumul jum'ah. Makruh biar tadi apa ini di masjid ataupun di luar masjid ataupun hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Hari Jumat itu paling nyaman kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyaman ya. Kayak model guling kan sudah. Guling tidak kalau adanya ini mah. Nah ini wa kadza sairul anwa'il abasmada ma fi shalah aw muntadir li annahu fi shalah. Mau di salat, di luar salat dimakruhkan. Jangan digawe. Adapun yang secara hadis ini cuma sebagai penggambaran saja. Ada selawas-selawasnya Nabi itu kayak ini ada. Ada. Ya, makanya apa? Wa an Habib Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam apa? Mau nunggu sholat, ini lagi belum sholat, lagi nunggu sholat lah. Astagfirullahaladzim, berdudukan biar kayak ini. Apa? Makruh juga, jangan dikerjakan. Ya. Apa? Karena menunggu sholat sama saja hukumnya seperti sholat. Inna ahadakum fi sholatin maka ya'madu ila sholat. Sesungguhnya kalian masih dalam keadaan sembahyang walaupun kalian tadi menunggu daripada sembahyang. Kenapa? Ya. Makruh ijma secara fikih menggabungkan tangan kayak ini nih. Di dalam sholat itu makruh karena diriwayat oleh Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad sabbaka asabi'ahu fi shalah fa farraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabihi. Ketika seorang sahabat ada sembahyang kayak ini sembahyang kan. Wah. Kayak ini aman lah. Misalkan ada kayak ini sembahyang. Allahu Akbar. Ya. Nabi itu melihat kepada orang ini langsung begini kan sama Nabi. Makruh, jangan digawe.
jangan digawe apalagi di dalam sembahyang. Itu hadis yang oleh Sayyidina Ka'ab menjelaskan makruhnya kita menggabungkan antara jari kanan jari kiri di dalam sembahyang. Karena boleh. Kemudian kenapa lagi di pelarangannya? Sayyidina Umar bin Khattab memadahkan fil ladzi yusalli wa huwa yusabbik asabi'ahu tilka sholatul maghdubi alaihim. Orang yang sembahyang dan kayak ini jelaslah. Apalagi kalau kayak ini ada patungnya buat. Sembahyang kayak ini jangan diganggu ya. Apa jelas ini? Orang yang sembahyang dalam model yang kayak ini, jangan. Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah gambaran sholat yang Allah syarek amrinya. Allah itu syarek, paling syarek sudah kalau melihat orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatul maghdubi alaihim. Dalam riwayat maghdubi alaihim kita kan suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub ada yang mengatakan Nasrani, alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin Yahudi. Ya Allah, jalan di mana yang Engkau berikan nikmat ya selain daripada jalan orang yang Engkau murkai dan jalan yang Engkau sesati. Siapa? Ada yang mengatakan secara tafsir kalau buka Al-Bakhuni itu disebutkan di dalam tafsir Al-Fatihah itu disebutkan ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang kebalik Nasrani ataupun Yahudi, tapi dua-duanya ini yang masuk dalam kategori yang mana dimurkai sama Allah dan jalan yang mereka ambil adalah jalan yang sesat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, nah ini tadi ya. Dalam hadis riwayat lain juga Nabi Muhammad SAW ya melarang kepada kita yang sehingganya salah satunya ini tadi idza tawaddaa ahadukum summa kharaja 'amidan ila shalah fala yusabbikanna baina yadayhi fa innahu fi shalah. Ketika bubuhan pian yang Nabi wudhu, kemudian setelah wudhu masuk hendak menunggu waktu sholat, jangan bubuhan pian menggabungkan tangan dan kaki sambil menunggu. Fa innahu fi shalah. Maka sesungguhnya jar Nabi bubuhan pian itu langsung disobayangan. Apa? Orang yang masih menunggu sembahyang dapat pahala sembahyang. Menunggu sembahyang sambil menunggu pian di dalam. Menunggu nih jamaah masih duduk masih apa? Ini kan astagfirullahaladzim. Duduk pian di masjid itu masuk dalam kategori pian sembahyangan walaupun kada sembahyang. Berarti bagus karena sembahyang dong, biarin sembahyang kalau duduk aja. Nah ini buntat. Ini orang sembahyang kan sini masih tetap duduk. Maksudnya apa? Menunggu sembahyang mendapatkan pahala sembahyang, gitu lah. Menunggunya aja. Walaupun biar tadi nak ada sembahyang 2 rakaat, misalkan kan gitu. Gambarnya kan biar nak sembahyang 2 rakaat, tapi biar duduk aja sambil nunggu kepingin sembahyang isya. Maka biar duduk ini sekarang ini kan nunggu isya lah. Ya kalau kita ini kan sekarang maghrib nunggu isya, pian nih wahid ini dicatat malaikat sembahyang, walaupun guring. Mana? Menanggalkan Habib ini terlalu serius hari ini, kenapa aja? Ya memang penjelasannya serius ini, ya serius ya. Oh salam Muhammad. Pian itu dapat pahala sembahyang, makanya umpat majelis taklim, apalagi antara maghrib dan isya paling nyaman karena apa? Itu lebih baik ya, dapat itu langsung dapat pahala sembahyangan. Baik mana habis maghrib ulun baca Quran apa duduk majelis taklim? Bagus majelis taklim. Kenapa ulun padahal mencari majelis taklim lebih baik? Karena apa? Pian duduk setumat aja itu sudah dapat 3.000. Selain daripada 3.000 antara maghrib dan isya menunggu dari maghrib menunggu kan ke isya. Dari pian menunggu duduk aja. Walaupun kedidak kopi, kedidak aqua, kedidak yang lain-lain itu bid'ah apa sudah pahala yang namanya pahala sembahyang. Itu tadi jelas lah. Selagi sidin tadi kurang sembahyang, empat sembahyang jangan didudukkan dapat pahala sembahyang sudah bid. Nah ini yang agak buntat-buntat sedikit ini tadi.
ya, bomnya belum meletus ini tadi lah. Oh, sallallahu Muhammad. Masih lah, berapa? Oh, lawas lagi. Lawas lagi. Makanya itu, Bib, terus kayak apa, Bib, solusinya? Dengan orang yang suka caci maki ini, Bib, ya Allah, hantam mulut tampar pakai capal nih rasanya, supaya padas sedikit lah. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu Sayyidina memadahkan, Sayyidina paling uyuhnya amal itu 4. Hampir anak mencari, Bib, amalan apa yang paling uyuh? Imam Ali sudah memadahkan 4 ini. Kalau 4 ini pian bisa gawi, berarti hebat. Hebat. Karena apa? Imam Ali itu kepada ashabul amal 4. Uyuhnya beramal itu 4. Apa? Yang pertama, al-afu indal ghadab, memaafkan lagi sarek. Sarek ini. Memaafkan. Bisa lagi. Ini masih panas-panas ini. Masih panas-panas, tapi tensinya pun langsung down turun. Makan. Makanya ada sahabat, ada orang lah di Mekah, di Madinah, di Madinah diberi duit 1000 dinar, 1000 dinar, ada 1000 dinar, 1000 dirham diberi. Ini ada 1000 dirham. Kalau nikam bisa caci maki sidin sampai sare kubani. Berapa? 1000 dirham. Yang dicaci maki siapa? Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin. Cicit baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicit daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicaci maki, ente habis pokoknya, habis. Jalan Imam Ali ada lagi kah? Ada lagi kah? Kalau kita kan sudah sedia, sandal, sepatu yang ada ada lagi kah? Beda tipis begitu. Siap-siap begitu. Ada lagi kan? Harus ini. Kada bergerak ini tadi. Kenapa aja? Ente ngelakuin ini kenapa? Siapa pilih? Akhirnya apa? Ente ngelakuin ini ngapain kata Imam? Anaknya disuruh. Suruh caci maki ente sampai ente marah. Kalau sudah marah, mau dikasih sama teman anak 1000 dirham. Kalau 1000 dirham ke rumah aja, jalan ke rumah. Dibalik 1000 dirham, belum dibalik di sana ya. Dibalik 1000 dirham, jadi sidin ini tambahan 1000 lagi, balikan ke kawan nikah. Akhirnya sedih mulik ke kawannya. Siapa itu ya? Kawannya itu dari mana? Siapa? Itu tuh cicit Nabi yang pantas kayaknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah selesai, baru 1. Insya Allah. Ada 4 soalnya, ada 4. Ini yang pertama digawi dulu lah. Namun ada yang memahamkan, lagi sare kalau memaafkan. Karena apa? Terus kali satu hadis. Jangan Nabi Muhammad SAW, man kafa ghadabuh, yang kawah menahan sareknya, wa basata ridha, dan dia lapangkan keridhoannya, wa badala ma'ruf, setelah dimaki, setelah dijatuhkan, setelah diremehkan, setelah dicaci maki, tapi dia masih berbuat baik, wa wasala rahimahu, dan dia terus menyambung tali silaturahminya, wa adda amanatu, dan masih menjalankan amanatnya, adkhalahullahu azza wa jalla yaumil qiyamah fi nurihil a'dham. Maka orang tersebut yang Nabi akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam cahaya yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hadiahnya lain sepeda.
Yang lainnya hadiahnya di lain sepeda, masuknya masuk surga karena dia tadi kawal menahan. Hebat. Ya, mudah-mudahan kita ini kadang terpancing emosi. Nah, ya Allah. Ya, ada terpancing emosi yang sehingga awak membuka jati diri kita, awak memaafkan. Ya, kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Yang mau memaafkan, yang mau berdamai, kata Nabi Muhammad SAW, yang tahu pahalanya cuman aku, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat memaafkan orang yang mencaci maki kita, memaafkan orang yang menzalimi kita, dan mudah-mudahan kita diberikan kelapangan yang dada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selebar-lebarnya, diberikan keridhaan yang sekuat-kuatnya, dan mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ta'ala fadlan bi bayyina fi din wa la ta'bid wa la hadiniya wa ala kulli salihin jami'a syamila fil khairin ya akhir wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya karena dengan saya di dalam surat al-Sayyid surat al-Jannah dan Allah berfirman Allah taqabbalallahu minkum